Alamin yang melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Seolah itu monggo kita ada. Bagaimana Pak dengan kepengurusan yang baru ini terhadap wali kota yang baru? Apakah tetap berseberangan atau ya katakanlah akan mendukung gitu? Bukan partai pengusung. Seperti tadi dikatakan Bapak bahwa akan bekerja sama sinergis dengan wali kota pemenang. Sejauh mana yang sinergitas yang diemban oleh PKS sendiri, sedangkan PKS sendiri kan bisa dikatakan sebagai oposisi, bukan partai yang mengikuti pemenang. Ini sejauh mana sinergitas yang akan dibangun oleh PKS sendiri. Demokrasi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah suatu hal yang wajar ketika ada sebuah pertarungan kontestan di dalam memenangkan pemilu baik itu legislatif maupun eksekutif, termasuk di kota Surabaya. Dan ini adalah iklim yang bagus di kota Surabaya ini. Tidak hanya ada satu calon, tapi ada lebih dari satu calon. Dan tentunya PKS Kota Surabaya selalu memberikan sumbangsihnya, baik itu melalui calon-calon yang kita usung atau yang kita dukung, gitu kan. Walaupun nanti dalam pemenang, siapapun pemenangnya berdasarkan konstitusional, tentunya PKS harus selalu siap di dalam membangun bersama wali kota dan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih. Jadi prinsipnya kami siap selalu memberikan masukan, memberikan saran, dan tentunya juga siap bersama-sama untuk membangun kota Surabaya ini, ya, dengan tanpa kecuali, ya, dan perimbangan, ya, antara penguasa, perimbangan dengan partai-partai yang mungkin oposisi, ya. Tapi dalam hal ini kita bukan berarti dalam sekali masalah terkait dengan oposisi, tapi dalam hal ini adalah kita siap untuk bersama-sama bersama wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk membangun kota Surabaya. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. 9 kursi di DPRD Surabaya. Nah, apa yakin bisa terpenuhi mengingat kemungkinan PKS kan mendapat saingan dari partai sejenis yang notabene adalah mantan-mantan pengurus PKS, yaitu Partai Gelora. Kita aja. Ini tadi molor acara dengan DPW dan ini seluruh Jawa Timur, kita juga harus mematuhi wilayah. Mungkin setelah ini mohon izin kami tuntaskan untuk 2 sesi saja. Selanjutnya nanti akan dihandle oleh teman-teman Humas tentang 2 pertanyaan tadi. Monggo Ustaz Johari. Juga waktu itu saya tahun 98, ya, waktu itu masih duduk sebagai ketua senat mahasiswa salah satu perguruan tinggi, bahwa Partai Keadilan pada waktu itu dan saat inilah Partai Keadilan Sejahtera banyak diminati oleh juga kaum muda, kaum milenial seperti itu. Dan Surabaya ini jumlah penduduk milenial sangat besar. Kemarin berdasarkan pusat statistik BPS tahun 2018 ada 800.000 lebih pemilih milenial kota Surabaya atau pemuda mulai umur 18 tahun sampai umur 30 tahun. Nah, ini adalah salah satu ceruk yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita 15%-nya kurang lebih 280.000 suara, ini masih hanya sekedar 27%-an, ya, dari total suara milenial kota Surabaya. Belum lagi dari konstituen yang loyal terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Jadi ini salah satu yang menjadi bidikan kami juga, dan kami memiliki sos yang cukup untuk bisa membidik segmen pemuda kota Surabaya ini. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya Partai Keadilan Sejahtera siap berpastabikul khairat, istilahnya begitu, berlomba-lomba dalam kebaikan, baik dengan partai yang baru terbentuk yaitu Partai Gelora ataupun partai-partai yang lain seperti itu. Dan tentunya pastabikul khairat ini menjadi motivasi kami, ya. Tentunya semakin banyak tantangannya, baik itu tantangan dari partai-partai yang lain atau partai-partai yang baru, itu sesuatu yang menjadi bagi kami adalah peluang berpahala lebih besar lagi, seperti itu. Ya, tentunya kami menghormati bagi para pengurus
yang dulu mungkin pernah menjadi pengurus di Partai Keadilan Sejahtera dan saat ini membentuk partai yang baru, saya kira dalam suasana iklim demokrasi di NKRI itu bisa-bisa saja terjadi. Yang penting adalah secara konstitusional dan juga tetap memperhatikan aspek-aspek aturan-aturan yang ada di Republik Indonesia tercinta ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas saran-saran dan masukannya. Doakan kami agar Partai Keadilan Sejahtera tetap bisa bersama-sama istiqomah membangun kota Surabaya tercinta ini. Terima kasih, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partner PKS, bagaimana kita bersama-sama memberikan informasi, mencerdaskan masyarakat khususnya yang ada di Surabaya. Eksekutif, legislatif, yudikatif, panjenengan adalah pilar yang keempat. Dan kami meyakini itu, tanpa keberadaan panjenengan, partai politik apapun yang memperjuangkan untuk rakyat tidak ada apa-apanya, betul ya? Jadi artinya ngopi-ngopi itu hukumnya wajib. Gitu. Kemudian yang kedua, dari kami bertiga ini hanya ketua yang tidak milenial. Ya. Okay. Jadi tadi kalau ada pertanyaan bagaimana strategi untuk memenangkan, beliau sudah menyampaikan bahwa kita menjadikan milenial itu bukan hanya objek, bukan hanya menjadikan sasaran, tapi menjadi subjek. Alhamdulillah di pengurusan ini banyak ya aktivis-aktivis yang dulu aktivis kampus itu menjadi pengurus, dan bahkan sekarang ini anak-anak sangat milenial, kalau kami itu milenial ya, mereka itu hampir di atas Gen Z ya, itu aktif. Acara ini ya backbone atau penyelenggaranya itu adalah anak-anak muda. Artinya kita memang betul-betul serius ya, kita belum serius bahwa anak muda itu adalah partner kita. PKS itu adalah partainya anak muda. Mungkin itu, terima kasih. 2020-2025 Kemudian Ketua Muhammad Burhanuddin Rabbani, bidang kepanduan Ketua MISMI, bidang